Good morning student, how are you today? Pagi ini kita kembali masuk dalam pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kita masuk pembelajaran SBDP ya. Jadi kali ini masih kita belajar lanjutan pembelajaran kita sebelumnya. Aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan. Jadi kita masih belajar tentang kerajinan patung dari tanah liat dari daerah Kasongan. Oke, perhatikan ya. Indonesia memiliki kesenian daerah yang sangat beragam dan unik. Oke, perhatikan di sini seorang bapak yang sedang membuat kerajinan patung dari tanah liat. Oke, perhatikan ya. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nilai-nilai yang terdapat pada patung Kasongan tanah liat dari daerah Kasongan adalah 1. Patung itu terlihat bagus. Jadi patungnya sangat bagus ya, nampak terbuat dan sangat rapi. Menggambarkan banyak kebudayaan di Indonesia. Jadi kebudayaan itu juga bisa kita lihat dari bentuk patung yang dibuat tadi. Ada seni drama, seni tari, dan pertunjukan musik juga ada. Yang kedua, ketelitian, kreatif, dan kesabaran. Yang ketiga, nilai yang membuat patung ini mempunyai banyak imajinasi karena banyak tadi bentuk dan keragamannya ya. 4. Teknik memahat dan ukir sesuai yang diinginkan. Jadi patung yang dibuat itu sesuai dengan yang diinginkan bentuknya, itulah yang dikerjakan ya. Cara membuat patung ada banyak. Ada yang menggunakan meja putar, teknik pilin dan sebagainya. Namun yang paling utama dalam pembuatan patung adalah proses pembakarannya. Jadi jika diintisarikan, yang pertama adalah membuat bentuk patung sesuai dengan kreativitas kita. Selanjutnya, patung dibakar. Bisa menggunakan mesin atau dibakar dengan tumpukan jerami. Itu membuat patung dari tanah liat ya. Perhatikan di sini, amati aneka kerajinan patung dari tanah liat dari daerah Kasongan. Jadi nampak ya, ragam budaya Indonesia yang kaya dapat dilihat dari karya berupa patung yang beraneka ragam. Oke, perhatikan patungnya beraneka ragam ya. Mulai dari gambar ibu-ibu, gambar penari, ini dikatakan tadi ya, termasuk ke seni tari dan musik juga yang mengiringi tarian tadi. Keterampilan menggunakan warna juga sangat dibutuhkan. Jadi perhatikan di sini, keterampilan menggunakan warna, jadi patung itu tampak lebih menarik. Warnanya yang berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya juga keterampilan memahami di sini dalam membuat patung yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Jadi keterampilannya itu harus benar-benar dipahami patung atau bentuk apa yang sesuai yang diinginkan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan salah satu yang paling menarik yang membuat patung ini nampak lebih indah ya, dalam menggunakan warna. Jadi warnanya juga tampak menarik. Oke, perhatikan di sini. Jadi setelah kita lihat, wah, patung ini sangat bagus atau patung ini menakjubkan. Kita lihat berbagai bentuk, bisa dalam patung dalam bentuk tarian ada di sini. Patung yang bentuk diiringi musik nampaknya seperti ini, ada pemain gongnya ya. Jadi di sini juga ada penarinya. Jadi beragam kreasi budaya Indonesia dengan kreasi yang unik. Oke. Selanjutnya, untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jadi kalau di sekitar kita tidak ada tanah liat, ada cara lain yang bisa kita gunakan. Oke, perhatikan ya. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Seperti yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya ya. Kita menggunakan plastisin. Oke. Setelah itu, perhatikan pertanyaan di bawah ini. Oke, lihat ya.
Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jadi maksudnya di sini patung yang saya tampilkan di PowerPoint yang tadi ya. Bagaimana pendapatmu setelah melihat patung tersebut? Oke, setelah itu jelaskan. Bagaimana pendapatmu tadi? Jelaskan ya. Yang kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Apa keterampilan yang diperlukan? Tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Jadi sekarang kerjakan tugas ini di buku tugas SBDP. Kalau sudah selesai dikerjakan, kirim ke WA pribadi saya. Kalau ada yang kurang paham, boleh di-chat saya secara pribadi ke nomor WA saya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kita di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat. See you again, student.